Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lamaratus Solihah dari Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Public Relation yang bertema analisa dan perencanaan program kerja public relation terhadap perusahaan yang mengalami krisis dan isu publik. Studi kasus proses kerja di kantor PTX Indonesia. PTX Indonesia adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Baru-baru ini menjadi sorotan oleh publik luas. Siapa sangka salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia ini dihantam dengan banyak isu dan pemberitaan kurang baik yang berakibat pada pandangan negatif terhadap perusahaan tersebut. Kejadian ini bermula dari tweet dengan akun @cibiwiranegara. Pesan dalam cuitan tersebut memuat mengenai pengungkapan pembicaraan WhatsApp dengan seorang kurir ekspres yang mengatakan telah terjadi demo pegawai akibat upah per pengiriman menurun dari Rp2.000 menjadi Rp1.500.000 dan hal ini seketika langsung menjadi pembicaraan di Twitter. Selain akun @cibiwiranegara yang viral, masih terdapat beberapa akun serupa yang membahas mengenai ekspres ini. Kicauan yang tak kalah cepat menyebar berasal dari akun @arinovianto.id. Pesan yang disampaikan membahas bahwa kurir ekspres mogok kerja karena mengalami pemotongan upah per paket, tak mendapat upah minimum dan jaminan sosial. Berdasarkan faktor kicauan di media sosial tersebut, menjadikan tagar Tindas Kurir pun bertengger dalam daftar trending topik di Twitter Indonesia sepanjang minggu kedua di bulan April lalu. Tercatat ada lebih dari 3.000 tweet dengan tagar Tindas Kurir yang membahas mengenai keadilan untuk kurir ekspres dengan skema tarif yang layak, sehingga pelayanan pengiriman membaik. Perlu dipahami bahwa kronologi dan faktor ini jika tidak ditanggapi, maka permasalahan akan menyebar dengan cepat serta bisa membahayakan perusahaan. Krisis bisa datang dari mana saja dan kapan saja, dan krisis sendiri memiliki siklus hidupnya sendiri. Hingga sampai di tahap akut atau akut krisis, di mana PTX Indonesia dihantam dengan banyak pemberitaan di media-media besar. Masyarakat juga mengeluh karena keterlambatan pengiriman paket mereka. Bahkan, tidak sedikit konsumen dan publik memutuskan untuk pindah ke platform kompetitor yang lebih cepat serta tanggap terhadap pengiriman paket mereka. Sempat muncul ke permukaan bahwa netizen mulai menguninstall aplikasi X mereka. Hal ini dikarenakan lambatnya pengiriman paket dan tidak adanya keadilan bagi para pekerja lapangan X itu sendiri. Fokus penelitian penyelesaian kasus oleh pihak manajemen PR PTX Indonesia. Dengan menurunnya upah terhadap kurir Express, PTX Indonesia mengisukan akan adanya penurunan upah per pengiriman menurun dari Rp2.000 menjadi Rp1.500 sehingga menyebabkan terjadinya demo para pegawai terhadap PTX Indonesia. Selain itu, juga terjadinya pemogokan kerja kurir Express dikarenakan pemotongan upah per paket, tidak mendapatkan upah minimum dan jaminan sosial, serta keluhan masyarakat karena keterlambatan pengiriman paket mereka. Proses perencanaan program kerja untuk menyelesaikan kasus oleh pihak manajemen PR PTX Indonesia. Yang pertama, melakukan penelitian dan mendengarkan atau research and listening. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya. Misalnya, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak. Apa yang sedang terjadi? Dalam kasus PTX Indonesia ini, saya sebagai seorang PR akan melakukan penelitian terhadap dua belah pihak dan menelusuri secara mendalam mengenai postingan dari beberapa akun yang beredar di Twitter dan melihat beberapa tanggapan dari masyarakat.
serta mendengarkan secara langsung mengenai fakta di lapangan dengan mewawancarai salah satu akun yang berada di Twitter tersebut. Kami juga akan menyortir tanggapan yang positif maupun negatif untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan, sehingga kami dapat memberikan pernyataan yang objektif mengenai kasus yang terjadi terhadap PTX Indonesia. Langkah yang kedua adalah perencanaan dan mengambil keputusan atau planning decision. Menentukan tujuan, tindakan dan strategi komunikasi berdasarkan situasi yang telah terjadi, maka apa yang harus kita ubah, perbuat dan katakan. Perencanaan merupakan tahap yang cukup penting karena menghubungkan kegiatan komunikasi dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Dalam tahap ini, yang merupakan kelanjutan dari tahap fact-finding atau dasar hasil penelitiannya, seorang petugas humas merencanakan bagaimana sebaiknya dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis, sosiologis, keadaan sosial, ekonomi politik, sampai pesan dari komunikator dirumuskan agar dapat mencapai tujuannya. Dalam proses planning, saya sebagai seorang PR akan melakukan beberapa perencanaan seperti mendengarkan keluhan dari pihak yang bersangkutan, menganalisis tingkat opini publik, baik yang internal maupun yang eksternal, menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan, merencanakan alat atau cara yang sesuai dengan dan meningkatkan atau mengubah perilaku kelompok masyarakat sasaran, mendengarkan masukan dan aspirasi dari para mitra pengemudi serta masyarakat agar terus berupaya dalam menjaga kenyamanan dari semua pihak yang ada. Selanjutnya, meyakinkan masyarakat bahwa berita yang beredar tidaklah benar, menyampaikan seperti apa situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan, meyakinkan bahwa dari pihak PTX Indonesia menyediakan perlindungan asuransi untuk para mitra pengemudi dengan pertujuan agar bisa memberikan lingkungan kerja yang aman dan produktif, memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai yang dibutuhkan oleh publik, dan yang terakhir adalah menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Yang ketiga, komunikasi atau pelaksanaan. Communication atau actuating mencangkup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi sejak awal dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Tahapan komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana mengkomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan, sehingga menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. Dalam tahapan ini, saya sebagai PR akan melaksanakan beberapa hal seperti: pertama, kami akan mengklarifikasi melalui akun resmi dari pihak PTX Indonesia kepada media massa dan memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya serta jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Yang kedua, kami akan menyampaikan permohonan maaf terhadap masyarakat dan para driver secara resmi atas beredarnya berita yang kurang baik agar citra perusahaan kembali membaik di mata publik. Langkah yang keempat adalah evaluasi. Penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan, dan hasil-hasil program. Apakah program tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan? Setelah komunikasi dilaksanakan, maka suatu organisasi tentu ingin mengetahui dampak atau pengaruhnya terhadap publik atau khalayak. Pada tahapan ini, Humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas khalayak yang telah dilaksanakan, serta keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan. How did we do? Bagaimana yang telah kita lakukan? Pada tahap ini maka akan dihasilkan: yang pertama, PTX Indonesia akan menerima kritik dan saran dari para driver dan masyarakat. Yang kedua, memberikan upah minimum dan perlindungan asuransi terhadap para driver sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, PTX Indonesia akan melaksanakan evaluasi kerja terhadap para driver dari kenyamanan pelanggan. Yang keempat,
menjalin hubungan baik dengan pihak luar dan stakeholder. Dan yang terakhir, sebagai PR, kami juga harus menjalin hubungan baik pers dan juga publik. Sekian dari penjelasan saya mengenai program kerja dari seorang manajemen PR. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.